Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babun hal yabi'u hadirun libadin bi ghairi ajrin. Ini terkait larangan Nabi, orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan orang desa. Ada dua mazhab di para sahabat. Ada yang memahami secara letterlek, jadi orang Madinah tidak mau menjualkan barang orang-orang yang di desa-desa di sisi Madinah. Ada juga yang memahaminya secara kontekstual, maksudnya jangan merugikan, jangan menzolimi. Kalau sekedar membantu boleh. Maka dari itu Imam Bukhari di sini memberikan tarjamah, catatan, bolehkah orang kota menjualkan untuk orang desa tanpa upah? Wa hal yu'inuhu aw yansahuhu, bolehkah menolongnya atau sekedar tulus memberitahu kepadanya? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, idzastansaha ahadukum akhahu falyanshah lahu. Apabila minta saran yang tulus, minta pendapat, minta nasihat salah seorang di antara kamu kepada saudaranya, falyanshah lahu, hendaklah dia menasihatinya dengan tulus, dengan jujur. Wa rakhasa fihi Atha, dan atau ini ulama tabi'in memberikan rukhsah dalam hal tersebut. Artinya Imam Bukhari di sini hendak mengarahkan bahwa boleh praktik maklar, praktik calo itu dengan mengambil upah. Boleh karena praktik maklar calo itu menolong, membantu, memberikan saran dengan tulus, menaon konsultan ahli, piraku teu diburuhan, nu teu ahli wae ge nya buruhan we. Dan dasarnya tadi hadis Nabi, seseorang kalau diminta saran, minta konsultasi tulus, murni, tujuannya membantu, silahkan lakukan, jangan menolak. Kalau menolak dosa. Kan itu hadis anu hakul muslim alal muslim sittun, hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Salah satunya ini kan, termasuk lamun dinu makanan mah mun aya nanya ka Mang Udir, itu kumaha resep pisang ijo teh tong sok pedit. Dari rezeki mah geus aya takdirna, sok we tah kieu kade tong kitu tulus ya, tong punten ieu rahasia perusahaan. Tapi Mang Udir boleh minta upah, sok ini resepnya saya jual ya, sabaraha 1 juta cenah gitu. Jadi ini kaitannya karena ada hak cipta ya, menang hese, menang capek. Yang gak boleh itu menjual ayat-ayat Allah. Ustadz, ini hukumnya bagaimana? Perceraian begini, lalu belum rujuk begini, sok 1 juta. Cek Ustadz, nggak boleh.
Konsultasi di online setahu saya nggak ada tarif. Beda yang halodoc mah sekali nanya 25.000 kan. Ya. Konsultasi barengan sabaraha menit. Halodoc ke dokter. Dan kemudian Imam Bukhari pun mengutip di sini asar dari Atha bahwa Atha membolehkan. Jadi di sini artinya meskipun ada larangan Nabi melakukan praktik calo, praktik makelar, bukan berarti semua praktik calo dan makelar itu diharamkan. Ada yang diperbolehkan. Di antara dalil yang Imam Bukhari tulis di sini hadis pertama, hadis Jarir radhiyallahu an yaqul bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya dulu berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah untuk mendirikan salat, wa itaiz zakah untuk membayar zakat, wasam'i wa ta'ah tunduk dan patuh, wa nushi likulli muslim dan tulus kepada setiap muslim. Ini jadi dalil bahwa baiat itu sunnah. Dan baiat itu tidak berarti mewajibkan yang wajib. Kalau tidak baiat kemudian tidak wajib, enggak. Ya sok syahadat, salat, zakat. Ya. Baiat te baiat anggar wajib. Lalu apa maksud Nabi menyuruh baiat? Agar seseorang lebih ingat pada komitmennya. Gitu. Jadi lamun cenah moal waka asup anggota di baiat berat nya anger we. Teu di baiat oge berat. Justru lebih hampang di baiat. Kenapa? Karena jadi ada terdorong komitmen. Urang teh kaingetan ku komitmen urang. Ya, jadi ini kadang banyak yang keliru lah. Nya duka di persis mah dipemudai mah. Ayo wah cenah berat di baiat teh. Ai mana da teu di baiat gang berat. Si baiat kan semua yang wajib. Ya. Mun aya nama fakta integritas, ya, tanda tangan. Ya. Kan dalam teori kepribadiannya, seseorang itu kalau ingin maju, dia harus banyak bikin komitmen. Bahkan minimal komitmen pribadi tulis, tempelkeun tah dina hareupeun meja kerja teh. Gitu kan? Kayak bapak-bapak kalau masuk ke Telkom nu di Lembong misalkan. Itu ada semacam mading, ya. Resolusi kamu tahun 2023 tulis tempelkeun gitu. Ya, teori kepribadian deh gitu. Kalau kita ingin jadi pribadi yang maju, harus banyak membuat komitmen. Najan meskipun tidak berkomitmen anggar wajib. Misalkan saya akan bekerja keras dan membuat bangga perusahaan. Da anggar we teu nulis kitu ge wajib bekerja keras membuat bangga perusahaan. Karena itu amal solih, ya. Filosofinya kan terkenal ya. Seorang kakek-kakek dia menanam pohon jati. Cingka umuran moal atuh kaburu maut. Ditanya ku khalifah Umar bin Abdul Aziz, kenapa kakek capek-capek menanam pohon jati ini? Dan mual ka umuran? Jawabannya bijak. Gorosallahi kuna fa'akalna afala nagrisu gorosas sabikuna fa'akalna afala nagrisu liyakulallahi kun.
Orang-orang dulu menanam, kita yang menikmatinya. Kenapa tidak kita sekarang menanam agar yang lain menikmatinya, generasi yang akan datang? Itu yang sering kita tekankan ya. Jadi seandainya nya siga bapak-bapak geus kolot kakara ngabangun masjid misalnya, da maka umuran moal, tapi kan jadi jariah, apalagi dalam konteks usaha ya, makan. Menanam pohon itu kata Nabi yang dicurinya pun jadi sodakoh, yang jatuh dimakan orang lain jadi sodako, yang dimakan burung jadi sodako. Rugina. Termasuk kalau gagal panen berarti dimakan naon? Virus sama hama tekan sarua makhluk hidup. Ya. Piit, semua itu jadi sodako. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita bekerja itu duniawi itu ibadah. Jadi kalau Mang Udir dewe contohnya serius yo usaha bisnis pisang ijo teh ngarake bisa diteruskan ku anakna, henteu teh duniawi nu kitu teh ibadah ya, akhirat. Saya misalkan punya jongko ya, toko serius ya, meskipun geus kolot nah ngara dituluykeun ku anak incu itu jadi sodako. Bahkan kasarna mun dikorupsi ku karyawan oge keun jadi sodako. Sodakonya bagi kita lain sodako jang manehna. Pahala sodako buat kita kan kata Nabi, meskipun buah itu dicuri nyadorakan nu maling nama, tapi jadi sodako buat kita, nggak ada ruginya. Jadi komitmen bekerja keras memajukan perusahaan. Nah jangan komitmen gak anger wajib. Kita bekerja beribadah. Nah ini juga sama. Meskipun tidak baiat, nungarana sholat, zakat, tunduk kaulil amri, tulus kepada sesama muslim wajib. Lalu kenapa Nabi menyuruh sahabat berbaiat? Itulah sunnah agar kita punya komitmen. Kalau udah punya komitmen jadi terdorong lebih semangat untuk melakukan kebaikan. Catatan di sini wan nusi likulli muslim, tulus kepada setiap muslim. Ini dijadikan istidlal, dalil oleh Imam Bukhari. Jadi dalam konteks maklar, kalau niatnya nushu ala kulli muslim boleh, bahkan wajib ya. Dan zaman sekarang kita merasakan tidak mungkin semua kita bisa lakukan sendiri tanpa bantuan orang-orang yang membantu. Contoh misalkan bikin perguruan tinggi kusorangan cantang tukalengenan, udah aja konsultan ahli 300 juta, konsultan ahli konsep, semua konsep perencanaan bangunan, perencanaan program 200 juta diupah dan terbantu. Atau kemarin misalkan muktamar pan sok riweuh teh jadi nutulen marobah ki akidah teh, udah aja sewa notaris 7 juta nyaho beres. Semua hasil muktamar, wah perubahan-perubahan detail. Saya lihat hasilnya sudah jadi akta notaris lagi kan. Itu detail. Urang teu riweuh, kadang kan urang kacai heula kalewat. Oh ieu kumaha itu? Wah riweuh. Bahwa deui itu langsung notaris turun dengan timnya. Bayar 7 juta nyaho beres, bis jadi gitu. Udah diedit, kayaknya ngedit tuh lila deui. Itu konsultan tuh. Jadi orang-orang biasa ahli nyieun peraturan ya. Atau kita mau haji mau umroh, wah sagala kusorangan meriweuh. Udah aja ka travel, saya mau umroh tanggal sekian berapa. Travel kan narik upah ya dari usaha dia, maklar perantara kan, maklar itu dia
perantara, padahal kita sendiri pun bisa ngan riweuh ngurus visa ku sorangan, ngurus tiket ku sorangan, kedatangan itu nahan hotel ku sorangan, belum makannya, belum cari busnya ya buat ziarahnya, terus ke Jeddah, terus ke Madinah, tiket riweuh dalah semua tah gitu. Itu jasa juga kan, maklar juga. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talaqqawur rukban wa la yabi' hadirun libad. Jangan kalian menghadang rombongan pedagang dan jangan menjualkan orang kota untuk orang desa. Taus berkata kepada Ibnu Abbas, apa maksud jangan orang kota menjualkan orang desa? La yakunu lahu simsaron, jangan menjadi calo maklar. Ini memang demikian penjelasan Ibnu Abbas, dan beliau mah tekstual, nggak boleh kumawe oge. Tapi sahabat yang lain ada yang kemudian memahaminya boleh asal tidak menzolimi. Kenapa dilarang orang kota menjualkan untuk orang desa? Karena seringkali orang desa tidak bisa menarik keuntungan yang wajar dari harga yang sedang berkembang di kota. Kalau petani langsung dagang di pasar, tahu kan harga pasaran, menjual sesuai harga pasaran. Tapi kalau petani mau datang ke Caringin dihadang, jualnya harus ke saya. Ya. Misalkan cabai harga 50.000 sakilo, kamanina kudu 20.000. Daikil teu kajer, kalau tidak silakan pulang lagi. Kan dolim. Nyolok mata buncelik Ustaz. Abdi menjual ke dia harus 5.000 1 kilo. Ya jual daripada cenah dibawa balik di ka Garut, cek orang Cibatu. Bawa balik di ka Garut ngongkos deui cenah. Ka Andir sarua cenah kitu. Ya udah dijual. Penasaran cenah. Ku abdi tingali manehna ngajual ka pedagang 50.000. Kurang ajar cenah gitu. Nah, ini yang dimaksud jangan orang kota menjualkan untuk orang desa. Jadi menzolimi petani, menzolimi pemilik barang. Harusnya kayak Shopee, Lazada, karena harga nama, harga pemilik lapak. Kita menarik hanya upah perantara saja. Kan Lazada juga perantara, Shopee perantara, Tokopedia perantara, dan dagang nama batu. Dan kita pun konsultasinya dengan si pedagang itu. Nah, ini perantaranya, ikut memasarkan. Kemudian dalam riwayat lain, ada seorang Arab gunung memberitahukan kepadanya bahwasanya ia datang membawa makanan kepada Tolha bin Ubaidillah. Nanya, ini bagusnya dijualnya berapa ya? Tapi Tolha bin Ubaidillah ini beliau terlak. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yabi'a hadirun libad. Ya, orang Arab gunung ini minta ke Tolha untuk membantu menjualkan. Tapi Tolha menolak. Kata Tolha, Nabi melarang orang kota menjualkan untuk orang desa. Walakin idhab ila suq, kamu pergi saja sana ke pasar. Fandur man yubayyuka, lihat saja oleh kamu orang-orang bertransaksi, termasuk yang menawar kepadamu. Fasyawirni hatta amuruka wa anhaka. Udah gitu, sini lagi, mari bermusyawarah denganku. Aku akan tunjukkan kamu mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Jadi sampai begitu ya sahabat dalam masalah larangan Nabi.
Jadi artinya di sini nggak boleh, meskipun si orang Arab udahlah sok pangjualkeun we sama kamu, wah udah aja datang sana ke pasar jual sendiri, ada yang begitu. Tapi dengan mengutip hadis Nabi yang tadi, ya, ini kalau kita baca lengkapnya, Abu Yazid meriwayatkan, da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'din. Biarkan orang-orang agar Allah memberikan rizki kepada sebagian mereka dari sebagiannya lagi. Maksudnya yang diintervensi. Fa idza stansohar rajulur rajula falyansoh lahu. Tapi kalau ada yang minta nasihat seseorang kepada yang lain, silakan nasihati. Kalau ada yang meminta bantuan dengan tulus, bantu dengan tulus. Nah, ini yang jadi dasar dalil Imam Bukhari. Berarti praktik maklar yang tadi dilarang ku Nabi itu agar setiap orang mendapatkan rezeki secara alami, tidak terzolimi dalam masalah rezekinya. Buktinya kalau orang desa nanya ke orang kota, minta bantuan ke orang kota dengan tulus, bantu dengan tulus. Jadi boleh hakikatnya, asal betul-betul tulus membantu. Dalam riwayat lain dari Abu Zubair, la yabi'u hadirun libad, da'un nas yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Jangan orang kota menjualkan untuk orang desa, biarkan orang-orang diberi rizki oleh Allah sebagian mereka dari sebagiannya lagi. Nah, ini jadi jelas maksud larangan Nabi itu agar tidak ada petani pemilik barang yang terzolimi karena dia tidak bisa menjual sesuai harga pasar. Jangankan maklar, pemerintah pun tidak boleh mengintervensi pasar. Itu kan terjadi harga-harga mahal pada zaman Nabi karena banyak yang gagal panen. Otomatis kan kalau gagal panen, ya, petani naik harga, ada barang sedikit permintaan banyak, jabah petani kan butuh buat nutupan modal. Sahabat datang ke Nabi, fasair lana, turunkan dong cenah harga. Tapi Nabi memberikan nasihat, innallahu wal qabidul basit, Allah yang menyempitkan rezeki, yang meluaskan rezeki. Warju an alqallaha wa laisa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin min damin wala malin, min damin wala malin. Aku ingin agar nanti ketika aku bertemu dengan Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena sudah dizolimi dalam hartanya. Ya, Nabi tidak memenuhi permintaan sahabat untuk menurunkan harga. Ya, tarimakeun. Dah harga naik itu bukan karena intervensi, kecuali lamun karena intervensi maklar, intervensi mafia menena istilahnya, tewak ke mafiana. Tapi harga kalau langsung diturunkan menzolimi pemilik barang, dan Nabi nggak mau intervensi. Jadi tong boro maklar, pemerintah saja tidak boleh intervensi, kecuali kalau pemerintah tahu bahwa ini karena permainan mafia, tewak mafiana, turunkan hargana, disubsidi ku pemerintah, silakan. Kemudian hadis berikutnya, tentang an-nahi an talaqir rukban, larangan menghadang rombongan. Ini mirip-mirip dengan yang tadi. Kalau ini mah rombongan pedagang belum datang ke pasar sudah dihadang, ya. Misalkan kalau sekarang di jalan tol, wa anna bai'ahu mardud, jual beli yang begitu tertolak, batal. Li anna sahibahu asin athimun, karena orang yang mengamalkannya itu maksiat, berdosa. Idza kana bihi aliman,
wa huwa khida'un fil bai', dan itu sama dengan menipu dalam jual beli. Wal khida'u la yajuz, dan menipu itu haram. Penjelasan menggolong. Jadi kenapa rombongan pedagang tidak boleh dihadang? Karena nanti ada penipuan. Hadisnya sama dengan yang tadi kan, satu paket. Dengan hadis tidak boleh orang kota menjualkan untuk orang desa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anit talaki atau talaki rukban wa yabi ahadun bidan. Dalam riwayat lain, wala talaqus silah hatta yubaqu biha ila su. Jangan kalian menghadang barang-barang sehingga diturunkan di pasar. Jadi maksudnya nggak boleh dicegah tidak masuk pasar dan dipaksa untuk menjual ke para pencegatnya. Di pasar juga segitu harganya, nipu. Nah, kalau tidak menipu ya udah biarkan aja datang ke pasar. Nanti kalau di para pencegat butuh, dia ikut dagang, ambil barang dari dia, harganya harga beli, nanti kemudian di harga jual. Dah kita pun udah tahu tuh ilmunya, siga mesin buka abdi hari hiji dua banyak harga pasar. Saya mau belinya banyak, mau dijual lagi ya pasti dikasih harga khusus. Gak mungkin tidak. Itu mesti. Tapi harga pasarnya ini para pemilik barang harus tahu berapa harga pasar. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antalakil buyuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari menghadang transaksi. Tapi kemudian Imam Bukhari memberikan catatan juga, bab muntahat talaki, batasan di mana tidak boleh dihadang. Kata Abu Abdullah, hadza fi alas suq, yaitu di bagian atas pasar. Maksudnya di tonggo belum datang ke pasar. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Ubaidullah. Hadis Ubaidullah yang dimaksud dijelaskan dalam sanad Nafi', kanu yatabayya'una ta'am fi ahlas suq. Para sahabat biasa saling bertransaksi makanan itu di atas pasar. Di atas pasar yang dimaksud di sini sudah area pasar. Nah, kalau di sana boleh. Kalau tadi la talaqus silahat tayyibatu biasuk, jangan dihadang barang-barang sehingga diturunkan di pasar. Lalu di sini boleh di atas pasar, ya maksudnya masih satu area. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mau membeli dari pemilik barang dan mau dijual di pasar boleh, asal si para pemilik barang ini sudah tahu harga di pasar. Jadi kalau di bagian atasnya masih tadi lah, bapak misalkan mau menjual sepatu di Jamaica, kan langsung datang ke pemiliknya, ke produsennya, saya mau dagang. Padahal si produsennya boga oke lah pak, misalkan di Jamaica, boleh minta harga khusus asal sudah tahu harganya, harga pasarannya segitu. Jangan kemudian dihadang sehingga tidak tahu harga pasaran. Ini terutama karena bisnis zaman Nabi kan bisnis luar negeri. Contohlah sederhana, saya bawa buku saya ke Singapura. Buku saya itu harganya 50.000.
Saya tanya dulu ke Abah Rapi yang saya nginep di rumah. Bah, di sini harga buku berapa? Tergantung bukunya Ustaz. Kalau buku kecil $10, buku gede sampai $30, $50, yang sedang $20. Oh gitu. Kalau harga buku ini berapa? Oh ini mah cina $20. $20 seberapa? $15. $150.000. Wah ini kau berarti nanti. Lalu buku saya yang $70.000 hari salah. Nah yang ini $30, $200.000. Jadi dia ngejual $70.000 di situ $200.000. Nah itu maksudnya kan. Ini kalau dijual Ustaz $5 terlalu murah di sini. Jangan Ustaz nanti diprotes sama tukang buku yang lain. Karena menjatuhkan harga pasar. Itu kenapa banyak orang Malaysia, orang Singapura berlanja di pasar baru? Karena memang nilai rupiah itu murah. Kurang ngerasa mahal, tapi kalau mengukur standar internasional murah. Nah contoh ya, beli makanan di Makkah di Madinah itu standar $20. Bakso itu $20. Bakso mie itu $20 sebarang. $80. Di mana orang yang bakso $80? Paling mahal deh nya. Ini bakso semua sampai $25.000, $30.000. Memang harganya begitu. Datang ke Madinah malam-malam lapar. Aduh, restoran ditutup di hotel. Ya, kita keluar. Ayat mau 24 jam. Tinggal itu paling murah $15. Ngancai di roti hiji mau warung. Standar 20. Dasar bro yang tauhid yang tinggal di sananya udah 20 tahun. Jadi kan itu kuliah tahun 2002 itu balik dari begitu ayeuna 20 tahun. Jadi jenazah saya menyuruh mutawif, alhamdulillah. Kalau tidak ada sama wayahna. Biaya hidup di Makkah itu makan sekali makan $25. Sampai berarti $75. Karena kalau jadi mutawif mas saya tidur di hotel, makan di hotel, dari travel. Kalau tidak jadi mutawif ya kepaksa cari dari itu penginapan rumah biasa. Makannya 3 kali $75, so $75 seberapa? 40 kali 7 ya, berarti $280.000. Urang mah paling ke $100.000 sampai $100.000 ya. Padang sangat $20.000, $60.000. Jadi loba syukurna urang teh jadi rakyat Indonesia teh. Naik saeutik BBM, syukuri we kalau mau gitu najan urang jangan. Karena kalau dibandingkan dengan harga internasional, ini pasar Indonesia ini pasar yang mengganggu. Jadi dunia ASEAN itu mengganggu, ngarusak harga gitu. Makanya banyak yang membeli dari pasar baru mancing orang Singapura itu dijual lagi. Jamaah Singapura orang pasar mukul sini belanja buku banyak. Kenapa berat nambah bagasi ini tetap murah. Sama saya juga bawa buku, ada pesanan buku tafsir Al-Misbah Pak Quraisy. Kan orang Singapura resep ke Pak Quraisy. Harganya kan di sini 1.400.000. Ya. Ustaz, saya mau pesan berapa? Saya balik tanya di sini berapa harganya? Ya dihitung udah 3 juta. Ya siap, saya bawa. Dapat jadi 1.400.000 lumayan nih, kalau 1,5 juta balik bawa modal lagi. Jadi masyarakat Singapura bari dagang buku aja yang balik nalada lumayan. Itu yang maksud harga pasaran itu. Jadi kalau kita datangnya contoh pedagang yang dari kan luar negeri punya relatasi survei kasar, Yaman,
Makkah Madinah pun kan dulu mun ayeuna mah ibarat Batam dan Singapura lah. Karena beda harga. Kalau dihadap itu nggak tahu harga pasarannya berapa, itu jadi itu. Maka dari itu ya, Nabi SAW membuat larangan agar rombongan-rombongan pedagang ini tidak boleh dihadang di jalan. Tapi, nah ini dalilnya jelas. Kamu ya bertamu natu'an fi al-suq fayabi'una fi makani. Mereka membeli barang yang akan dijual di atas pasar nih, dari para pedagang yang datang dari luar itu berjualannya di atas pasar. Nah lalu sudah dibeli itu dijual lagi di tempat itu. Fanahahum Rasulullah SAW an yabi'u fi makani hatta yadkhulu. Lalu Rasulullah melarang mereka menjualnya di sana sehingga dipindahkan dulu. Ini yang ada hadisnya. Sahabat beli minyak lalu dijual lagi di sana. Dibetot. Ibnu Abbas saya lihat, Ibnu Umar ternyata Ibnu, kenapa Nabi melarang menjual barang di tempat membeli? Karena pasti kacau, terbuku. Jadi membelinya di atas pasar, nah dijualnya di sini di pasar. Jadi harus jelas mana barang yang sudah dibeli, mana barang yang milik harga tadinya harga beli, mana yang sudah harga jual. Itu maksud larangan Nabi tidak boleh menjual di tempat yang membeli. Ini harus dibedakan. Itu demikian mungkin hadis-hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Meskipun tentu tidak mungkin semua saya bisa menjelaskan dengan jelas, berhubung saya bukan pelaku pedagang, tapi minimal fikihnya yang kita baca dari penjelasan para ulama demikian. Mangga wilayah perterusan. Ada Mabanda tuh mas, Mabanda. Di lembut kayak Mabanda, jadi misal kayak Mabanda gitu, aku balik ke pasar. Kapan bos? Lumayan membantu gitu. Saya tanya ketua cabang di Cibinong Bogor, saya Cibinong. Nyata daerah Jonggol. Itu ketua cabang teh. Itu dia bisa bandar domba. Tuan ngaji menang telepon kan bener yang berani jual domba. Saya ngobrol, kenapa jualnya ke bandar nggak langsung? Ya terusnya saya kudu ngingki ke Cianjur, dekatnya ke Cianjur. Ya bacanya harganya gitu, Jawa nggak punya kendaraan, ya udah dikumpulkan di bandar, termasuk susu di Cilau yang kepada anak-anak PKKJ dikumpulkan di bandar. Karena nggak ada koperasi. Kalau ada koperasi lebih bagus. Nanti ke bandar dijual, jadi kumpul ke. Jadi prinsipnya selama itu membantu nuspun boleh. Tapi kalau ini nggak boleh. Saya menjual langsung ke sana tumunan udah lewat you, sehingga nggak jual rumah. Orang ada langsung transaksi je pembeli teh nggak boleh kudu lewat calo kudu mana itu calo pembeli. Bahkan lucu nanti rumahnya sudah jual beli datang calo ke mana bagian habis sendiri. Dan semua di sini mah menjual rumah harus lewat saya. Minta bagian negara bisa aplikasi boleh. Dan gitu tidak harus dibedakan mana yang beli mana yang tulus membantu. Nyata saya kurang berarti nggak jual langsung. Kalau tidak boleh oleh bandar, nah berarti bandar yang boleh. Jadi kalau kita tahu harga pasar begitu ke bandar sakit, mending langsung ya udah kita langsung. Ya, kalau dihitung ongkos nggak seperti bandar, maka itu tidak jadi sulit. Ya contoh lah, saya ketika ke Pangalengan bertemu dengan jamaah Pangalengan. Ketika
ketika Covid di Pangalengan sosis sisi jalan dia mumpung kepikir ka hejo tas itu Cileunca nah cepat ieu sosis menimu Bandung lain bawa ke kota usaha cenah dari bawa ke kota lagi teu bisa nutup panjang bensin sok nu kurang cuma bawa ka dieu gratis karena kan kalau bana tukang mie ayam sakolana tutup jeung pabrik jadi nggak ada yang beli dipicit daripada yang cara dibawa ke Bandung cara ongkosnya dijual ke can bisa nutupan ongkos ya udah gitu. Jadi menunjukkan bahwa nyaku mawa nanti Pangalengan ke Bandung deh butuh ongkos daripada ongkos ini ke bandar ya boleh sekaligus dihijikeun ku bandar. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup atau non, insyaallah disambung di pembahasan berikutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.